Apakah Pak Prabowo bisa mengambil jarak dari sejumlah kepentingan yang melekat pada diri Pak Jokowi, entah apapun itu kepentingannya, berbagai kepentingan yang lain tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat, dia harus bisa dikontrol gitu loh. Sejauh apa manfaatnya untuk kepentingan rakyat, termasuk relasinya dengan tadi yang disebut-sebut dengan Pak Jokowi dengan segala masalahnya. Apakah kita itu yakin kalau Prabowo akan melepas Jokowi dan keluarganya, atau akan tetap memberikan perlindungan? Halo pemirsa, jumpa lagi di kanal 1 Visi Utama program Sudut Pandang. Program ini membahas segala hal yang berhubungan dengan kepentingan publik dari sudut pandang yang ringan, tapi sebenarnya juga dalam karena filosofis. Nah, untuk mendiskusikan berbagai hal yang ya memang sedang ramai ya dibicarakan, menjadi concern publik gitu, dan seperti biasa kita sudah ada Buya Tafta. Buya, apa kabarnya? Alhamdulillah baik, Ini Pak Adnan. sudah berapa hari ya kita nggak Hampir 2 minggu. ngobrol ya, hampir 2 minggu karena memang kita banyak urusan ya. Nah Buya, kita akan membahas satu topik yang mungkin sudah lewat waktunya 2 minggu lalu. Soal pertemuan Prabowo dan Jokowi. Atau lebih tepatnya, oleh para pengamat disebut permintaan pertemuan oleh Jokowi kepada Prabowo. Gitu ya. Itu inisiatif siapa pertemuan itu? Kabarnya permintaan Jokowi untuk bertemu Prabowo. Nah, tapi kita tidak akan membahas isi dari pertemuan itu karena memang tidak dipublikasikan. Hanya ada analisis-analisis ya yang disampaikan juga oleh para pengamat yang pada intinya mengatakan poin dari pertemuan itu adalah ada harapan permintaan dari Jokowi untuk mendapatkan perlindungan dalam tanda petik ya kepada Prabowo. Nah, seiring dengan proses pertemuan itu setelahnya berkembang ekspektasi masyarakat bahwa segala hal yang berhubungan dengan masalah di era Jokowi, termasuk yang menyangkut anaknya, ya harus diproses secara hukum kalau memang ada pelanggaran, kalau memang terjadi pidana, gitu ya. Dan sekarang memang keluarga Jokowi sedang terdesak lah. Ya kita tahu misalnya Bobi Nasution dalam kasus proyek PUPR gitu ya, di Sumatera Utara itu bahkan di pengadilan hakimnya sudah mengatakan panggil Bobi Nasution untuk dimintai keterangan, untuk diperiksa. Nah, kasus yang lain adalah ijazah palsu. Ya, ijazah yang kemudian sudah kadung di brand sebagai palsu gitu ya. Karena kita juga belum tahu nih, sementara waktu sampai hari ini Jokowi belum pernah menunjukkan ijazah aslinya gitu ya. Jadi masih ada di dua sisi inilah, antara asli apa palsu. Tapi tuduhan bahwa Jokowi itu menggunakan ijazah palsu juga semakin kencang, bukannya semakin turun gitu ya. Bahkan sekarang melebar ke Gibran yang juga dikejar-kejar soal ijazah SMA-nya, penyetaraannya dan lain-lain. Termasuk juga Ibu Iriana, ya, semakin melebar, yang beberapa kali menggunakan atau menyematkan gelar SEMM gitu ya, yang kabarnya menurut beberapa dosen yang mengaku memberikan testimoni ya dia nggak lulus juga, kenapa pakai gelar MM misalnya. Nah, di luar itu tentu adalah konteks pidana yang sedang dihadapi ya, proses hukum yang sedang dihadapi oleh kroninya Jokowi lah ya, orang-orang dekat Jokowi seperti Budi Ari misalnya ya. Dan dalam soal-soal tertentu yang sekarang juga lagi panas, proyek kereta Wus, Jokowi kemudian disebut lagi. Ya, dituding sebagai orang yang tidak mau mendengar masukan dari para ahli yang sudah
mengkalkulasi bahwa proyek ini pasti akan gagal. Ya, dan ini semua berada pada satu arus besar untuk mengadili Jokowi. Nah, pertanyaan mendasarnya adalah apakah kita itu yakin kalau Prabowo akan melepas Jokowi dan keluarga ini, atau akan tetap memberikan perlindungan kepada Jokowi dan keluarganya, mengingat proses dia menjadi presiden juga adalah proses yang disupport secara penuh oleh Jokowi saat menjadi presiden. Gimana Bu ya? Kita keluar dari harapan publik yang besar nih sekarang. Tapi kita ingin melihat juga dari sisi yang lebih realistis ya. Iya. Tapi ini bikin pusing untuk memberikan penjelasannya ya, karena begini, saya mau sederhanakan saja ya, karena konteksnya kan relasi Jokowi dengan Pak Prabowo ya kan, yang tadi Anda sebut ada pertemuan atas keinginan Pak Jokowi gitu kan. Nah, kalau mau kita perlakukan ini dalam situasi normal, pertemuan itu kan biasa saja. Ada rakyat yang ingin ketemu presidennya, dan kebetulan rakyat itu istimewa misalnya kan, karena punya kelebihan tertentu, kan biasa saja jumpa dengan ingin sowan dengan presiden gitu. Tapi kalau konteksnya adalah hubungan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ya, itu kan berada dalam sebuah konteks yang dalam persepsi publik ya, ada konteks yang tidak steril gitu, iya kan? Kalau tidak mau disebut bahwa di situ ada konteks politik lah ya, kayak ada gitu. Pertemuan kepentingan. Iya, kayak itu. Nah, karena itu perjumpaan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo ya, dia pasti mengundang spekulasi banyak orang ya tentang yang serba motif, dan semuanya menjadi serba perspektifnya politik, kepentingan dan seterusnya kayak gitu. Ini menjadi persoalan yang tidak sederhana buat Pak Prabowo untuk merespon, memberikan jawaban terhadap situasi ini, ya kan? Nah, karena masalahnya menjadi lebih banyak sekarang ya daripada sebelumnya. Iya, karena hampir sebagian besar itu kan soal-soal masa lalu yang masa lalu dalam pengertian ya, baik melekat pada diri pribadi Pak Jokowi sebagai figur, maupun mantan presiden dengan segala kebijakannya yang pernah dia tempuh, yang ternyata ada sejumlah ekses yang nggak bisa dikontrol kan gitu. Yang ramai kan misalnya sekarang ini dibicarakan soal kereta Wush itu ya kan, yang kita tidak mengerti secara teknis, tapi dalam kalkulasi banyak orang ya, secara teknis sama sekali itu tidak visible gitu kan, dari sudut bisnis gitu kan. Karena itu kan menjadi beban hutang yang harus ditanggung, harus diselesaikan. Dan celakanya ini kan hubungan yang bukan G2G, bukan government to government, tapi business to business gitu kan. Artinya penyelesaiannya harus bisnis. Maka kita bisa mengerti kenapa reaksi orang seperti Purbaya ya seperti itu. Kami tidak mau ambil pusing soal itu karena itu urusan business to business kan, ya gitu. Ya, lalu ada kontroversi di situ ya kan. Termasuk juga reaksi Pak Luhut yang cukup panas kan berkaitan dengan soal ini. Maksud saya panas tuh keras ya. Kayak gitu. Nah, saya mau sederhanakan saja. Jadi apapun soal yang terkait hubungan dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi di masa lalu ya kan. Tapi fakta sekarang adalah bahwa Pak Prabowo adalah presiden. Dan presiden adalah produk dari kontrak politik ya antara Prabowo sebagai presiden terpilih dengan rakyat. Dengan pemilihnya. Dengan pemilihnya ya kan. Ya kalau sebut pemilihnya kan
kalkulasi elektoral biasa. Tapi kalau udah jadi presiden kan rakyat semuanya. Sudah diangkat sebagai presiden ya seluruh rakyat semuanya ya. Karena itu komitmen utama ya yang tidak boleh dinego oleh kepentingan lain adalah ya komitmen terhadap kepentingan rakyat gitu. Dan ini secara demonstratif bahkan disampaikan secara terbuka oleh Pak Prabowo tentang pemihakannya terhadap kepentingan rakyat itu dengan segala retorika yang bisa kita dengar di mana-mana kan. Saya tidak akan pernah takut untuk menghadapi siapapun, kayak gitu-gitu. Saya akan berantas korupsi, bla bla bla, kayak gitu kan. Sering betul kita dengar dalam pidato-pidato Pak Prabowo di banyak tempat. Gitu. Pidato seolah-olah sebagai capres lah ya. Iya, iya. Iya artinya dia ingin meneguhkan komitmen kan, yang saya sebut tadi nih bahwa ini adalah kontrak politiknya atau bahkan kontrak moralnya ya. Ini antara presiden terpilih ya Pak Prabowo dalam hal ini adalah dengan rakyat. Karena itu berbagai kepentingan yang lain tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat, dia harus bisa kelola gitu, harus bisa dikontrol gitu loh. Sejauh apa manfaatnya untuk kepentingan rakyat, termasuk relasinya dengan tadi yang disebut-sebut dengan Pak Jokowi dengan segala masalahnya gitu kan. Jadi Anda tadi sebut bahwa ada sejumlah kasus hukum, ya itu kan serahkan ke institusi peradilan. Kenapa harus cawe-cawe Pak Prabowo gitu? Karena sekali ada terindikasi bahwa Prabowo ikut mengintervensi proses hukum itu yang mengalami yang itu mendowngrade dirinya sendiri sebagai presiden, ya kan? Meskipun pada saat yang sama sebelum-sebelumnya saat awal-awal menjadi presiden, Prabowo juga mengeluarkan amnesti dan grasi gitu ya kepada 2 orang, satu Tom Lembong, satunya Hasto nih ya, sebagai sekjen PDIP waktu itu. Tentu ini dipandang juga kan sebagai bagian dari quote and quote intervensi seorang presiden terhadap proses hukum. Nah, ketika ada presiden seperti ini, maka kemudian juga ada tuntutan. Kalau bisa orang-orangnya Jokowi yang sering disebut sebagai termul itu juga dikasih amnesti dong gitu ya. Ya itu kan sudah ada tuh tuntutan-tuntutan seperti itu Bu ya yang muncul gitu ya. Yang selama ini kita tahu mereka adalah orang-orang yang sangat membela Jokowi dalam kondisi apapun gitu ya. Bahkan sampai hari ini gitu. Nah ini kan juga menjadi faktor yang akhirnya nggak bisa diabaikan Bu ya. Dalam melihat Prabowo sebagai presiden hari ini gitu ya. Tapi ya balik lagi, kira-kira dalam konteks yang tadi kita diskusikan, apakah mungkin Prabowo akan menjaga sedemikian rupa harkat dan martabat jabatan sebagai kepala negara dan sekaligus presiden? Iya, menurut saya ya, ini bukan pertanyaan. Ya, ini bukan pertanyaan, ini keharusan yang bersifat imperatif sebetulnya, ya kan? Karena tadi kalau cara berpikir saya adalah begitu dia jadi presiden, hubungan dia adalah dengan rakyat, gitu. Karena itu hal-hal lain yang tidak mempunyai relevansi langsung dengan kepentingan rakyat, apalagi itu menimbulkan efek gangguan terhadap kepentingan rakyat, dia harus bukan hanya harus diabaikan, dia harus lawan, gitu loh, ya kan? Nah, karena itu apakah Pak Prabowo bisa mengambil jarak dari sejumlah kepentingan yang melekat pada diri Pak Jokowi, entah apapun itu kepentingannya, ya. Ini adalah bukan pertanyaan, tapi keharusan imperatif, dia harus ambil jarak yang aman dari itu semua, gitu kan. Artinya normatif saja kan cara saya menjelaskan ini, ya. Karena apalagi pada saat ini begitu dahsyat ya, begitu luar biasa sensitifnya rakyat saat ini ya, berkaitan dengan berbagai gejala yang dianggap tidak sejalan dengan ekspektasi mereka, soal korupsi, soal ekonomi ya. Ekonomi, lalu juga soal sejumlah pejabat yang dianggap tidak cukup cakap ya untuk mengemban tugasnya, kompetensi para pejabat, soal problem inefisiensi ya, baik di pusat maupun di daerah kayak gitu-gitu. Jadi saya melihat ada gejala yang rakyat begitu sensitif ya melihat perilaku pejabat saat ini, karena
ini kan akumulasi dari memori kolektif mereka tentang berbagai hal buruk yang mereka alami gitu kan. Itu sebabnya kenapa orang seperti Purbaya ya, saya membacanya, mengapa dia begitu mudah disenangi oleh rakyat, walaupun rakyat belum tentu bisa mengambil langsung manfaat ekonominya ya. Ini kan baru omon-omon, ya kan? Nah, itu yang harus kita juga tegaskan Buya ya. Seringkali publik ya secara umum itu sudah langsung mengagumi sosok pejabat yang membuat statement-statement yang cukup tegas, ya, dan tidak menggunakan pakem yang biasanya dipakai oleh para pejabat pada umumnya. Padahal belum tentu omon-omon itu diterjemahkan ke kebijakan kan? Dan seorang pejabat yang harus dinilai kebijakannya bukan omongannya. Iya Bu ya. Oke. Itu juga bagian gejala yang tadi saya sebut tadi itu, pada saat mereka berada di dalam puncak-puncak kekecewaan mereka terhadap fenomena yang ada, karena itu ada kebaikan kecil saja mereka sambut dengan riang gembira walaupun itu masih permulaan. Itu yang kita lihat pada fenomen pada diri Purbaya atau sebelumnya di tingkat daerah seperti pada KDM, lalu di Maluku Utara seperti Bu Shirley kan, kayak gitu. Jadi saya melihat ini rakyat dalam keadaan lapar untuk melihat pemimpin yang baik. Mereka sedang mimpi ya hadirnya seorang pemimpin yang menjadi personifikasi diri mereka, gitu kan. Mereka tidak mengerti terlalu teknis. Hal-hal yang bersifat teknisnya. Dulu harapannya itu ada di Jokowi ya. Dulu ya pada masanya, pada masanya. Nah karena itu ya, ini adalah tugas kaum terdidik kan sebetulnya agar rasa kagum kita bukan tanpa reserve gitu, harus tetap dikontrol dengan sikap yang kritis sehingga citra diri dia yang awalnya baru nampak di permukaan gitu, kebaikannya itu yang sekarang ini dinikmati oleh Purbaya, bukan dinikmati artinya melekat pada diri Purbaya ya. Kekaguman orang itu juga bagian dari harapan kan, yang harus diterjemahkan dalam tindakan yang lebih konkret. Nah misalnya pada diri Purbaya kemarin memecat 26 pejabat bea cukai ya, pajak ya. Nah ini kan bagian dari tindakan nyata. Lalu saya lihat dia juga dia mengumumkan ya kepada warga ya untuk jangan sungkan-sungkan melapor melalui nomor khusus yang dia publish ya. Agar bisa divalidasi, lalu kalau itu memang nyata-nyata mendesak akan ditindaklanjuti. Ini kan bagian dari jawaban yang dia lakukan terhadap harapan tadi kan, dan sekaligus terhadap visi dia, gitu kan, kayak gitu. Nah menurut saya ini lepas dari ujungnya kayak apa nanti yang tetap harus kita kontrol secara kritis, ini adalah gejala yang baik, yang positif. Jadi makanya ada banyak orang bahwa saya tidak tahu apakah ini isu begitu saja atau memang nyata Purbaya menjadi orang yang sekarang ini paling banyak tidak disukai oleh elit. Gitu. Setidaknya dari panggung depan lah. Iya, panggung depan. Nah, jadi kalau saya membacanya fenomena Purbaya ini adalah mempertegas hubungan yang sifatnya face to face antara elit dengan rakyat. Selama ini belum ketemu mediumnya, ya kan? Nah, Purbaya sepertinya menjadi medium ya. Yang satu membenci Purbaya dengan segala kebijakannya yang terkesan ugal-ugalan dari sudut pandang orang tertentu, tapi di mata rakyat dia adalah seperti Mesias, seperti orang yang dinantikan, gitu kan. Dan ini jadi pertanyaan yang baru Bu ya. Satu keanehan ya yang mungkin bisa kita lihat secara nyata dari wajah pemerintahan Prabowo hari ini kan. Di mana para pembantunya itu punya beragam model. Bahkan mungkin pada titik tertentu ada di 2 titik yang ekstrim, ya. Di satu sisi kita punya Purbaya, di sisi lain kita punya Bahlil misalnya.
Ya kan? Ini kan dua kutub yang ekstrim. Tapi ada di satu wadah. Semuanya adalah pembantu presiden. Kita jadi bingung, maunya Prabowo itu apa sebenarnya? Ya. Ini kan ya kita harus paham juga bahwa kabinet itu dibentuk kan tidak sepenuhnya menggunakan berbasis Meritokrasi. prerogatif presiden, ya kan? Faktanya, ya. Karena dia produk dari negosiasi politik, karena presiden itu kan diusung oleh banyak partai, oleh banyak kekuatan politik dan seterusnya segala macam, ya, yang harus diakomodasi dalam sebuah ceruk kabinet yang dia bentuk, ya kan? Nah, tetapi jangan lupa yang saya bilang tadi itu bahwa komitmen atau kontrak politik Pak Prabowo itu secara elektoral kan dengan rakyat, gitu kan? Itu bahwa ada sejumlah partai politik yang membackup kan adalah soal lain yang ada entitasnya sendiri, ya. Tapi morally kan kontraknya adalah dengan rakyat, gitu kan. Karena itu kabinet ini dari waktu ke waktu harus tetap dikontrol dan diuji, ya, berbasis kinerja dan produktivitas yang mereka hasilkan. Karena efeknya kan ke rakyat, gitu kan. Nah, karena itu makanya reshuffle kabinet jilid pertama itu adalah bagian dari Pak Prabowo menunaikan itu, saya kira, ya, menunaikan itu. Tetapi kalau memang gejala ini masih kita jumpai dalam perjalanan pemerintahan Prabowo, ya, makanya banyak orang berharap harus ada dong reshuffle kabinet jilid 2 gitu. Karena ada sejumlah menteri yang dianggap tidak cukup cakap, yang macam-macam lah. Jilid 3 malah sekarang ini ya. Karena kan sudah 2 kali reshuffle. Ya. Kayak gitu. Jadi ini proses yang harus dijalani Prabowo tidak sederhana karena dia harus berhadapan dengan sejumlah kepentingan, ya, yang tidak selalu sejalan dengan visi dia juga kan, gitu loh. Kayak gitu. Visi yang baik aja belum tentu bisa dikerjakan dengan baik, gitu kan. Apalagi sejak awal sejumlah menteri yang dia rekrut ini tidak bekerja dengan baik karena apa yang kita sebut dengan merit system itu tidak muncul di situ, gitu. Lalu soal integritas, soal transparansi, soal efisiensi dan seterusnya banyak. Gitu. Ya, ini terakhir nih, balik lagi ke isu yang pertama kita bahas ya. Ya. Mungkinkah Prabowo akan melepas Jokowi dan keluarganya serta para pendukungnya, gitu ya, atau orang-orangnya ke proses hukum apabila memang akhirnya ditemukan banyak bukti fakta yang mengarah kepada penyimpangan kekuasaan, pidana, korupsi dan lain-lain. Tadi Buya kan sudah memberikan insight, ya, Prabowo sebagai presiden sudah harus melepaskan semua kepentingan-kepentingan di luar kontrak politiknya dengan pemilih, dengan masyarakat, dengan rakyat. Ya, kepentingan rakyat ada di prioritas pertama. Iya. Dan itu nggak boleh digadaikan untuk yang lain. Cuma saya ingin membawa ke gambaran yang lebih realistis lah, gitu ya. Bisa diturunkan sedikit gak kadarnya itu, dan kira-kira arahnya akan kemana? Dalam konteks, misalnya tadi saya sebut ya, bagaimanapun Prabowo itu kan jadi presiden juga karena dukungan, bahkan mungkin bisa dikatakan mutlak, gitu ya, dari Jokowi waktu itu saat dia jadi presiden dengan gempuran bansos segala macam, ya. Itu kan sesuatu yang nggak bisa langsung dilupakan lah, ya, karena bagaimanapun itu adalah utang budi, ya, yang harus dijaga, gitu. Nah, pada titik ini kalau kita membaca arah Prabowo, gitu ya, apakah posisinya akhirnya hanya mendiamkan saja, ya sudah, saya tidak mau terlibat sama sekali mengintervensi, tapi saya juga tidak akan mendorong penegakan hukumnya berjalan, begitu ya. Jadi dia netral saja dari tarik menarik proses hukum nih yang sekarang sedang berkembang di berbagai institusi, ya. Karena KPK juga nangani, Kejaksaan juga nangani, kemudian mungkin nanti BPK juga akan mengaudit beberapa proyek yang
ambisius pada era Jokowi, termasuk misalnya kereta cepat UUS itu ya. Karena kan menurut Pak Mahfud MD dalam diskusinya, dalam talkshow-nya kan ada kemungkinan penggelembungan harga menjadi 3 kali lipat dari harga sewajarnya begitu ya. Dan ini kan tentu menjadi sinyal yang berbahaya bahwa ternyata proyek ini memang didesain seperti itu gitu. Itu gimana Bu ya menempatkan ya sisi yang cukup ideal sebagai seorang presiden dia harus ngapain, tapi pada sisi lain dia juga ada di kerangka kepentingan yang nggak bisa dilepas sama sekali ya. Karena bertabrakan juga dengan kepentingan lain yang mendukung dia selama ini kalau itu dia lakukan gitu. Nah, titik tengahnya itu seperti apa dia? Iya, inilah ujian buat Pak Prabowo ya, ujian leadership ya, ujian kepemimpinan dia itu adalah justru pada puncak-puncak soal yang sederhana kayak gini, bukan situasi yang serba normal. Kan ada pepatah, ya. Nelayan yang tangguh itu tidak lahir dari laut yang tenang, ya kan? Dari laut yang bergelombang. Kalau laut yang tenang piknik namanya. Iya. Nah, kira-kira kayak gitulah ujian leadership Prabowo itu diantara tarikan yang seperti ini, ya. Dan dia nggak bisa buang badan dari situasi ini karena dia pemimpin yang harus memberikan solusi, ya, dan harus mengambil keputusan yang sifatnya strategis, prinsipil, dan dengan segala resikonya. Nah, resiko moral yang tidak bisa dinego adalah bahwa ini kontrak politik antara presiden dan rakyat. Itu yang saya bilang tadi itu. Karena dia adalah presiden untuk semua rakyat, kayak gitu, ya kan? Dan rakyat itu termasuk di dalamnya elit, ya kan? Artinya kalau kita menegakkan kebaikan, ya termasuk kebaikan buat para elit juga kan, gitu kan? Bahwa mereka sekarang ini sedang ada kepentingan yang jangka pendek yang sifatnya eksklusif, ya kan? Nah, itulah problemnya, kayak gitu. Jadi poin penting mau saya sampaikan adalah ujian leadership ya selalu berada dalam situasi seperti ini, ya kan? Dan Prabowo harus menunaikan janji-janji politiknya, pidato-pidatonya yang secara terbuka demikian bersemangat untuk menyatakan pemihakannya terhadap kepentingan rakyat banyak, kayak gitu. Bahkan secara eksplisit dia nyatakan usia saya sudah cukup tua, saya tidak mempunyai kebutuhan lagi untuk mengakumulasi harta dan seterusnya, sisa usia hidup saya ini saya abdikan untuk kepentingan rakyat. Nah ini kan pidatonya mengharukan kan, gitu kan, kayak gitu-gitu. Dan situasi ini adalah menagih ya pidato tadi itu, gitu. Oke Buya, terima kasih untuk insight-nya. Pemirsa, kita tunggu saja bagaimana akhirnya posisi Prabowo berhadapan dengan berbagai masalah ya yang sekarang ini mulai dihadapi oleh Jokowi, keluarganya, dan orang-orang terdekatnya yang selama 10 tahun dirinya menjadi presiden. Mereka juga sangat menopang kekuasaan Jokowi, membela habis-habisan Jokowi. Kita tunggu saja babak berikutnya dari pertemuan antara Jokowi dan Prabowo. Apakah akan ada pertemuan berikutnya? Dan apakah keputusan Prabowo akhirnya memberikan keuntungan bagi kita sebagai publik atau bagi yang lain? Kita belum tahu. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.